tinggal produksinya aja nih. Pelajaran saya kan boleh. Ya, coba. Yang membuat barang. Ya, betul ya apa yang dikatakan Zaid? Solid ya? Solid. April, soleh, Zaid. Ya betul sekali ya. Yang pertama itu produksi. Produksi itu untuk menghasilkan barang atau orang yang membuat barang. Mengolah bahan baku Menjadi suatu barang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus COVID-19. Oke, qadarullah ya teman-teman, kalau pembelajaran pada kali ini kita laksanakan melalui daring. Nah, pasti teman-teman semuanya pada nanya nih, kenapa sih kita daring lagi padahal kan kita udah sempat tatap muka? Nah, hal ini dikarenakan ada salah satu dari kalian itu yang terpapar COVID-19. Jadi, untuk menghindari penularan virus COVID-19 tersebut, sekolah memutuskan untuk para siswanya melakukan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, di sini saya akan mengulas materi minggu lalu. Apa sih materi kita minggu lalu? Materi kita minggu lalu itu tentang badan usaha. Teman-teman pasti sudah tahu dong, apa sih pengertian badan usaha tersebut? Ada berapa macam sih badan usaha? Nah, kita kemarin itu udah ngebahas tentang apa sih badan usaha, apa macam-macam badan usaha tersebut. Ada beberapa macam ya. Ada macam-macam badan usaha berdasarkan kegiatannya, berdasarkan kepemilikan modal, sama berdasarkan wilayah negaranya. Nah, kalau dari badan usaha berdasarkan kegiatannya itu ada 5. Ada ekstraktif, agraris, perdagangan, industri, dan jasa. Kalau badan usaha menurut kepemilikan modal ada 4. Yang pertama itu ada BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara, yang artinya semua modalnya itu adalah dari negara. Lalu selanjutnya ada BUMS itu. BUMS itu adalah badan usaha milik swasta, yang dimana kepemilikan modal tersebut adalah murni dari milik pribadi. Lanjut ada BUMD. BUMD adalah badan usaha milik negara, yang dimana kepemilikan modal BUMD ini adalah seluruhnya atau sebagiannya adalah milik dari daerah tersebut. Lanjut ada badan usaha campuran. Nah, di sini badan usaha campuran itu kepemilikan modalnya adalah dari pemerintah dan dari pribadi. Lanjut ada badan usaha berdasarkan wilayah negara. Ada modal dalam negeri, ada juga penanaman modal asing. Nah, teman-teman, mudah-mudahan kalian tidak lupa ya materi pada minggu lalu. Lanjut, pada kali ini kita akan membahas tentang BUMN. Nah, BUMN tersebut masuk ke badan usaha menurut kepemilikan modal, yaitu badan usaha milik negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian BUMN. Yang kedua itu menjelaskan peranan dari BUMN. Lanjut yang ketiga itu menjelaskan bentuk-bentuk BUMN. Yang keempat itu menjelaskan kebaikan dan kelemahan BUMN tersebut. Oke, kita masuk ya ke materi utama. Apa sih BUMN?
Ayo, ada yang tahu nggak? Sebelumnya kita kan ngadain post-test ya. Oke, di sini dijelasin BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang sudah dipisahkan. BUMN sendiri bergerak dalam bidang usaha untuk melayani kepentingan masyarakat atau public service dan dipimpin oleh seorang direksi yang bertanggung jawab kepada menteri. Nah, di sini BUMN itu udah nggak harus khawatir akan modal untuk kedepannya karena modal dari BUMN ini adalah kekayaan negara yang sudah dipisahkan khusus untuk BUMN itu. Lanjut, BUMN itu bergerak di bidang usaha untuk melayani kepentingan masyarakat. Jadi BUMN itu ada untuk masyarakat, untuk melayani kita. Siapa sih masyarakat? Masyarakat itu adalah kita sendiri, ya nggak sih? Terus BUMN ini dipimpin oleh seorang direksi yang bertanggung jawab kepada menteri. Lanjut, di sini ada peranan BUMN. Yang pertama itu pelopor atau perintis dalam sektor yang belum diminati usaha swasta. Yang kedua itu penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini peranan BUMN. BUMN itu ada untuk melayani kita. Jadi, gimana caranya BUMN itu menghasilkan barang dan jasa yang emang dibutuhkan sama kita. Yang ketiga itu ada pelaksana pelayanan umum seperti penyediaan fasilitas sekolah atau kesehatan, pembangunan jalan, dan penyediaan air bersih. Jadi kan kesehatan, pembangunan jalan, penyediaan air bersih, bahan bakar, itu kan semua kebutuhan dari masyarakat. Jadi itu tugasnya BUMN untuk menyiapkan itu semuanya. Lanjut, sumber penerimaan negara seperti keuntungan perusahaan, pajak, dan hasil produksi. Selanjutnya ada penyeimbang kekuatan swasta yang besar dan membantu pengembangan usaha-usaha kecil dan koperasi. Yang terakhir itu adalah penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat membantu negara mengurangi jumlah pengangguran. Nah, kalian sudah tahu kan banyak perusahaan BUMN di Indonesia. Nah, salah satu peranan dari BUMN itu sendiri adalah penyediaan lapangan kerja. Jadi banyak perusahaan, jadi banyak juga tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan. Lanjut, ada bentuk-bentuk dari BUMN. Yang pertama itu perusahaan jawatan. Apa sih perusahaan jawatan tuh? Perjen itu merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN. Apa sih APBN? APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, Perjen di sini memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Hal tersebut dilakukan tanpa mengabaikan poin-poin esensi, efektivitas, ekonomi, serta pelayanan yang baik. Nah, selanjutnya ada Persero. Persero itu adalah perusahaan perseroan. Persero ini perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengejar keuntungan dengan memiliki saham yang seluruhnya atau sebagian dengan minimum 51% dengan kepemilikan atas nama negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada Perum. Perum itu apa sih? Perusahaan umum. Perum merupakan perusahaan yang kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara. Perum tersebut memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Kegiatan perusahaan umum juga harus memperhatikan kualitas serta keuntungan dengan pengelolaan perusahaan. Lanjut nih, ada kelemahan dan kebaikan BUMN. Yang pertama itu ada kelemahan dari BUMN itu sendiri ya. Yang pertama ada pengelolaan faktor produksi tidak efisien. Yang kedua itu lambat dalam pengambilan keputusan. Karena kan ini BUMN itu diatur sama pemerintah, jadi birokrasinya itu lumayan panjang. Jadi setiap kita mau ngambil keputusan itu ada keterlambatan karena birokrasinya yang panjang. Lanjut, ada menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital atau merugikan konsumen. Jadi perusahaan BUMN ini monopoli
Contohnya misal kayak kita Pertamina itu salah satu perusahaan BUMN yang monopoli. Jadi kalaupun ada perusahaan minyak yang lain yang bukan dari BUMN, itu dilarang harganya itu lebih murah dari perusahaan BUMN itu tersendiri. Contohnya harga Pertamina mungkin lebih murah dibanding perusahaan-perusahaan bensin lainnya. Selanjutnya ada struktur kepemimpinan BUMN terkadang lemah. Yang kelima itu kinerja BUMN terkait dengan keuangan negara. Selanjutnya ada kebaikan nih BUMN. Selain ada kelemahan, ada juga kebaikan BUMN. Yang pertama itu meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui penetapan harga produk yang lebih murah karena memperoleh subsidi dari pemerintah. Nah, perusahaan BUMN ini emang terkenal lebih murah dibandingkan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Karena itu sendiri modalnya BUMN itu adalah dari pemerintah. Jadi harga barang produk dan jasanya itu jauh lebih murah dari perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua itu pengelolaannya oleh tenaga kerja yang berasal dari daerah setempat atau mengurangi pengangguran daerah. Jadi diutamakan pekerja-pekerja atau tenaga-tenaga kerja BUMN itu sendiri berasal dari daerah tersebut. Jadi bisa mengurangi pengangguran yang berada di wilayah tersebut. Yang ketiga itu dalam pengumpulan modal tidak sukar karena modal berasalkan dari kekayaan daerah yang sudah dipisahkan. Selanjutnya ada BUMN dikelola oleh suatu direksi dan yang ditunjuk oleh RUPS sehingga lebih berhati-hati dan profesional. Jadi pemimpin BUMN ini sendiri ditunjuk oleh langsung pemerintah. Jadi pemerintah tidak bakal asal-asalan dalam menunjuk pemimpinnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelumnya Ibu sudah men-share Google Form untuk menampung pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, di sini ada nih yang nanya, Bu, antara perusahaan dan badan usaha itu beda atau enggak sih? Jawabannya adalah beda. Kenapa sih beda? Dilihat dari tujuannya. Kalau perusahaan itu adalah menghasilkan barang dan jasa, sedangkan badan usaha itu lebih mencari laba dan keuntungan dari kegiatan usahanya. Kalau perusahaan itu biasanya tidak selalu resmi, sedangkan kalau badan usaha itu selalu formal, karena badan usaha itu harus memenuhi berbagai syarat yang dibutuhkan. Lanjut, badan usaha itu organisasi yang mengurus kegiatan usaha perusahaan-perusahaan. Sedangkan perusahaan itu adalah alat badan usaha untuk mencapai satu tujuan. Nah, terus ada lagi nih yang nanya, Bu, kalau Unilever itu salah satu perusahaan monopoli nggak sih, Bu? Jawabannya adalah bukan. Unilever itu adalah perusahaan monopolistik. Kenapa tidak bisa monopoli? Karena Unilever sendiri bukan perusahaan BUMN. Jadi perusahaan yang bisa melakukan monopoli adalah perusahaan BUMN. Contohnya apa sih? Itu contohnya tadi, misal Pertamina. Pertamina itu harganya jauh lebih murah dibanding perusahaan-perusahaan bensin lainnya, karena Pertamina adalah perusahaan BUMN. Salah satu perusahaan BUMN yang monopoli adalah Pertamina. Oke. Kesimpulan pada materi kali ini adalah BUMN merupakan perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia, yang mana salah satunya adalah melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Terdiri dari beberapa bentuk, yaitu perusahaan jawatan, persero, dan perusahaan umum. BUMN mempunyai kelebihan dan juga kekurangan, yang mana kelebihan tersebut adalah BUMN itu membuka lapangan kerja dan itu bisa mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya ada kekurangan BUMN yaitu pengumpulan modal yang tidak sukar tetapi lambat juga dalam pengambilan keputusan. Oke teman-teman, saya sudah men-share link untuk kalian menjawab soal-soal yang sudah saya buat berdasarkan
pada materi kali ini. Jangan lupa untuk mengecek WhatsApp group dan Google Classroom untuk mengetahui apa tugas yang akan kalian kerjakan. Selain itu, nantinya kalian akan diminta untuk membuat kelompok, di mana nanti masing-masing dari kalian tugasnya itu adalah merangkum tentang apa sih BUMN sama bentuk-bentuknya yang tadi kayak perusahaan jawatan, perusahaan umum sama persero. Jadi nanti kalian diminta untuk merangkum. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya yang insya Allah kita lakukan dengan tatap muka, kalian akan mempresentasikan rangkuman-rangkuman yang sudah kalian kerjakan itu. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian materi pada kali ini. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatannya. Sampai jumpa di minggu depan dan insya Allah kita melakukan pembelajaran tatap muka. Kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca ayat Alhamdulillah. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 잘 들어봐 play it 널 보고 있으면 말게 baby 너를 위한 멜로디 네가 늦으니까 잘 들어봐 play it 처음 느껴보는 love like this give me love like this show you love like this